Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja PPG, perkenalkan nama saya Abdul Somad Kasani, mahasiswa PPG Transformasi Batch 3 tahun 2025 di LPTK UIN Syekh Wasil Kediri dengan NIM 252090023. Pada hari ini, Selasa 7 Oktober 2025, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja di SD Negeri Sumber Teguh pada kelas 6 dengan tema definisi halal dan haram. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Alhamdulillah pada hari ini kita bisa bertemu kembali dalam rangka pembelajaran PAI, Pendidikan Agama Islam. Tapi sebelum pembelajaran kita mulai, mari kita berdoa bersama yang akan dipimpin oleh Mas Albi. Silakan Mas Albi. Selanjutnya menyanyikan lagu Indonesia Raya yang akan dipimpin oleh Mbak Siva. Indonesia Raya, Indonesia tanah airku, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Bisa duduk kembali. Baiklah anak-anak, sebelum belajar akan saya absensi dulu. Aska, Angel, Debbie, Albi. Baiklah. Anak-anak, apakah kalian pernah melihat label halal pada makanan dan minuman yang kalian konsumsi sehari-hari? Coba sebutkan makanan dan minuman yang menurut sampean itu halal. Ada yang bisa angkat tangan? Kamu? Aku, Pak. Benar. Siapa lagi Peter? Itu banyu teh pucuk. Teh pucuk. Benar. Siapa? Telur halal apa haram? Halal. Banyak makanan dan minuman yang halal. Maka mari kita konsumsi yang halal. Jangan sekali-kali mengkonsumsi yang haram. Baiklah anak-anak, hari ini agar lebih paham, maka kita akan bersama-sama belajar pengertian halal dan haram. Berikut manfaatnya dalam kehidupan sehari-hari. Apakah kalian siap untuk belajar? Siap. Baiklah, sebelum kita mulai belajar, mari kita tepuk superstar. Tepuk superstar. Pintar. Pintu. Fitri. Piput. Tepuk tangan untuk kita semua. Baiklah anak-anak, sebagai awal pembelajaran, Bapak ada kuis halal dan haram. Apakah kalian siap? Iya. Baiklah,
Tidak ada. Baik, halal atau haram? Jawabannya adalah haram. Nah, selanjutnya, terima kasih, hebat, benar semua, tepuk tangan yang meriah. Sekarang Bapak akan bertanya, mengapa ada makanan yang halal dimakan dan ada makanan yang tidak boleh dimakan? Pertama, mengapa ada makanan yang halal atau boleh dimakan? Siapa yang tahu jawabannya? Ayo kamu. Boleh dimakan karena perintah Allah, Pak. Boleh dimakan karena perintah Allah. Benar, tepuk tangan. Berikutnya siapa yang berani menjawab? Saya, Pak. Ah, ini kamu. Makanan yang halal itu baik untuk kesehatan. Benar, tepuk tangan. Sekarang, mengapa ada makanan yang haram atau tidak boleh dimakan? Siapa yang bisa menjawab? You. Ah, ya kamu. Haram dimakan karena diharamkan oleh Allah. Benar. Berikutnya, satu kali lagi, mengapa ada makanan yang haram? Kenapa? Makanan yang haram itu merusak kesehatan. Minta tepuk tangan untuk kalian semua. Baiklah anak-anak, setelah kita melihat PPT hal haram tadi tentang kuis halal dan haram, sekarang mari kita lihat video pembelajaran tentang hukum halal dan haram. Bismillahirrahmanirrahim. Hukum halal dan haram. Persoalan halal dan haram adalah salah satu aspek hukum dalam ajaran Islam yang sangat penting kita ketahui. Halal dan haram merupakan batas antara yang hak atau benar dan yang batil atau salah. Dasar hukum halal dan haram itu ada 3, yaitu 1 Al-Quran, 2 hadis, dan 3 ijtihad. Gimana anak? Setelah melihat video bakalan menjadi lebih paham? Baiklah, agar kita lebih paham lagi, maka hari ini kita akan membentuk 3 kelompok yang nanti akan mendiskusikan tentang halal dan haram. Bentuk kelompoknya, kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Baiklah anak, karena kelompok ini sudah terbentuk, ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Bapak akan membagikan bahan ajar untuk kalian pelajari bersama. Siap. Ketua kelompoknya siapa ini? Mbak. Ini, Pak. Ini, Ya, Pak. Ini, Pak. ya. Ini ketua kelompoknya siapa? Ya, ini. Ayo baca bersama. Ini ketua kelompoknya siapa? Ah ya, baca bersama ya. Ayo coba kalian pelajari. Kalau ada yang kurang paham boleh ditanyakan. Baiklah anak-anak, setelah kalian melihat video pembelajaran, berikut bahan ajar yang sudah kalian pelajari. Sekarang Bapak akan membagikan LKPD. Nanti dikerjakan bersama-sama. Kelompok 1 mengerjakan nomor 1 dan 2, mendiskusikan nomor 1 dan 2. Kelompok 2 mendiskusikan nomor 3 dan 4, dan kelompok 3 mendiskusikan nomor 5 dan 6. Baiklah, ini tugas LKPD untuk kelompok 1, mohon dikerjakan. Kelompok 2, kelompok 3, kalau ada yang kurang paham boleh ditanyakan.
kelompok 2, kelompok 3 bergantian akan presentasi ke depan untuk menyampaikan hasil diskusinya. Tapi sebelum itu mari kita ice breaking dulu. Baiklah, ice breaking kita sekarang adalah tepuk semangat. Baiklah anak-anak, setelah kalian berdiskusi, sekarang saatnya kalian presentasi satu persatu. Dimulai dari kelompok 1, siapa yang mewakili? Baik, Mbak Kari dan Mbak Denis, dipersilakan. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan Mewakili. mewakili kelompok 1 untuk mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok saya. Halal secara bahasa berarti apa? Boleh atau diperkenankan. Apa pengertian haram secara istilah? Segala sesuatu yang dilarang oleh Allah. Baiklah, apakah ada pertanyaan? Oh iya Mbak, apa pertanyaannya? Belalang itu halal atau haram? Halal. Halal. Jadi belalang dan ikan itu halal biarpun tanpa disembelih ya. Jadi kalau ada ikan mati walaupun nggak ada sembelih bismillahirrahmanirrahim halal. Kenapa? Karena belalang dan ikan itu halal baik disembelih maupun tidak disembelih. Pertanyaan yang bagus, tepuk tangan. Demikian teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan yang benar untuk kelompok 1. Berikutnya giliran dari kelompok 2. Siapa yang mewakili? Oh, Majel, monggo silakan. Sekarang. Ya. Salam sekarang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami baru kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Apa saja contoh makanan yang halal? Ayam yang langsung balik sesuatu aturan dan Baiklah, dari pemaparan kelompok 2 apakah ada pertanyaan? Ayam atau lebih? Yang keras mana lebih? Apakah ayam yang terdapat mobil mati harus makan? Haram. Jadi ayam itu kalau matinya tidak disembelih ketabrak mobil maka matinya kalau dimakan jadi haram. Kenapa? Karena tidak disembelih dengan menyebut nama Allah. Baik, cukup ya untuk kelompok 2 ya. ya. Tepuk tangan yang meriah untuk kelompok 2. Presentasi dari kelompok 3. Siapa yang mewakili? Oh ya, Pak Siva dan Mbak Tio. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mewakili kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi saya bersama kelompok saya. Sebutkan beberapa contoh makanan yang haram dan jelaskan mengapa makanan tersebut termasuk haram menurut aturan Islam. Daging babi, darah hewan, darah alam. Sesuatu yang dilarang oleh Allah sendiri untuk dilakukan. Baiklah, ada pertanyaan? Sudah cukup jelas ya? Baiklah, terima kasih untuk kelompok 3. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasih tepuk yang meriah untuk kelompok 3. Kasih tepuk tangan yang meriah untuk kelompok 1, 2, dan 3. Baiklah anak-anak, alhamdulillah tadi kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3 sudah mempresentasikan hasil diskusinya. Bagus. Sekarang mari kita coba menyimpulkan hasil pembelajaran kita pada hari ini. Saya akan menanyakan beberapa hal. Nanti yang bisa menjawab angkat tangan ya. Apa
akibat jika seseorang tidak peduli dengan halal dan haram? Siapa yang bisa? Ayo Aska. Maka orang tersebut bisa dimakan oleh yang haram. Ya, kalau kita tidak tahu apa yang halal dan apa yang haram, maka bisa jadi kita akan kemasukan barang yang haram. Pinter. Selanjutnya pertanyaan berikutnya. Yang bisa angkat tangan, bagaimana cara kita memastikan bahwa makanan yang kita konsumsi itu adalah makanan yang halal? Ayo temannya. Dengan melihat tabel dalam kemasannya. Sekarang kita sudah punya Majelis Ulama Indonesia. Jadi yang diproduksi makanan atau minuman di Indonesia harus mendapatkan sertifikat halal. Jadi kalau akan beli sesuatu di toko atau dimanapun juga, sama lihat labelnya halal, berarti makanan itu halal. Baiklah. Kelompok 1 bagus, kelompok 2 bagus, kelompok 3 bagus. Tepuk tangan untuk kita semua. Baiklah anak, Bapak akan menyimpulkan pelajaran kita hari ini. Pertama, halal adalah segala sesuatu yang dibolehkan oleh Allah, dan itu pasti baik bagi kita manusia. Yang kedua, haram adalah segala sesuatu yang dilarang oleh Allah, dan itu kalau kita melanggarnya atau kita memakannya pasti akibatnya buruk baik bagi jasad maupun bagi hati kita. Yang ketiga, setelah mengetahui tentang hukum halal dan haram, maka mari kita mulai dan hati-hati. Kita mulai memilih dan berhati-hati untuk mengkonsumsi makanan-makanan yang halal dan menghindari makanan-makanan yang haram. Kenapa? Karena yang dihalalkan pastilah sesuatu yang baik untuk kita, dan segala yang diharamkan Allah pastilah tidak baik untuk kita. Sampai di sini, apakah ada pertanyaan? Sudah paham? Sudah. Baiklah, karena sudah paham semua, maka mari kita tutup pelajaran pada hari ini dengan berdoa bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni astaghfiruka ma'alamtani fatubu ilayya inda hajati ilayhi wala unsini ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Sekian dari saya, tetap semangat belajar, belajarlah, bergembiralah. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi praktek pembelajaran dalam rangka uji kinerja PPG PAI dalam jabatan. Semoga bisa memberi manfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.